Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan kembali belajar sejarah, khususnya sejarah kelas 11 tingkat SMA. Pada kali ini saya akan membawakan materi yaitu revolusi besar dunia, khususnya adalah revolusi Perancis. Nah, tahukah kalian bahwasanya revolusi Perancis ini merupakan salah satu revolusi yang paling terkenal di dunia? Nah, mengapa bisa demikian? Marilah kita simak materi ini sampai selesai. Nah, jadi setelah kalah perang dalam perang 7 tahun dan kehilangan teritori serta koloni di wilayah Amerika, Perancis menunggu kesempatan untuk balas dendam kepada Inggris. Beberapa tahun kemudian, pecahlah revolusi Amerika disertai dengan perang 13 koloni Inggris di Amerika melawan kerajaan Inggris. Nah, walaupun Prancis ada di pihak pemenang karena membantu 13 koloni Inggris, tetapi perang tersebut membuat perekonomian Prancis menjadi hancur. Prancis terlilit hutang dan menyatakan bangkrut. Hal inilah yang menimbulkan kelaparan dan penderitaan bagi rakyat Prancis. Kemudian, apa yang dimaksud dengan revolusi Prancis ini? Dan apa saja yang menjadi penyebab atau faktor terjadinya revolusi Prancis ini? Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu. Nah, jadi revolusi Prancis itu adalah gerakan menuntut dilakukannya perubahan besar-besaran yang terjadi di Perancis dalam kurun waktu tahun 1789 sampai dengan tahun 1799. Nah, kemudian faktor apakah yang menjadi pendorong revolusi Prancis ini? Nah, di sini ada dua faktor yang dibagi menjadi faktor umum dan faktor khusus. Nah, faktor umum pendorong revolusi Prancis ini adalah ketidakpuasan dan kekecewaan rakyat terhadap sistem dan praktik monarki absolut di Perancis. Nah, apa itu monarki absolut? Jadi monarki absolut itu adalah sistem pemerintahan suatu negara di mana negara dipimpin oleh raja dengan kekuasaan yang tidak terbatas. Nah, gambaran absolutisme raja di Perancis ini sudah terlihat ketika Raja Louis ke-14 naik tahta dan mengatakan bahwa negara adalah saya, atau l'État c'est moi. Jadi, kesimpulannya di sini, kekuasaan raja yang absolut membuat raja menjadi korup dan menyelewengkan kekuasaan demi kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian setelah Raja Louis ke-14 ini wafat, ternyata absolutisme itu masih berlanjut sampai dengan pemerintahan Raja Louis ke-16. Kemudian, bagaimana ciri-ciri dari pemerintahan absolut Raja Louis ke-16 ini? Nah, ciri-ciri dari pemerintahan absolut Raja Louis ke-16 ini, satu, Raja Louis ke-16 bergelar Raja Matahari, atau dalam bahasa Perancis dikatakan yaitu Le Roi Soleil. Yang kedua, Raja dianggap wakil Tuhan di dunia. Kemudian yang ketiga, pemerintahan berjalan tanpa undang-undang konstitusi. Yang keempat, pemerintahan berjalan tanpa adanya pengawasan dari parlemen. Dan yang kelima, tidak ada pengadilan dan kepastian hukum. Nah, itulah ciri-ciri dari pemerintahan absolut Raja Perancis yang bernama Raja Louis ke-16. Yang berikutnya adalah, selain ada faktor umum, ada juga faktor khusus pendorong revolusi Perancis. Yang pertama adalah faktor ekonomi. Jadi maksudnya di sini adalah ketika Raja Louis ke-16 naik tahta, pada saat itu Perancis dilanda krisis ekonomi yang sangat parah. Jadi kelaparan di mana-mana dan pemerintah tidak dapat berbuat apa-apa. Sehingga rakyat dibebankan pajak sebagai pengganti biaya perang 7 tahun. Kemudian yang kedua adalah lemahnya kepemimpinan Raja Louis ke-16. Nah, jadi Raja Louis ini adalah raja yang sangat lemah. Karena takut dikudeta, Raja Louis ke-16 cenderung memihak kaum bangsawan dan klerus daripada memihak rakyat. Kemudian faktor yang ketiga
adalah gaya hidup istana yang bermewah-mewahan. Nah, di sini, di tengah krisis ekonomi, pemerintahan Raja Louis ke-16 cenderung tidak peduli. Apalagi Permaisuri Marie Antoinette malah menghamburkan uang negara untuk kepentingan pribadi. Jadi artinya di sini permaisuri raja ini adalah orang yang senang bermewah-mewahan. Kemudian yang terakhir atau yang keempat adalah adanya pengaruh revolusi Amerika. Nah, ini sudah saya sampaikan di depan tadi, bahwasanya revolusi Prancis ini diilhami oleh revolusi Amerika. Nah, jadi ketika itu pasukan Prancis membantu rakyat Amerika untuk merdeka dari Inggris. Nah, semangat rakyat Amerika untuk lepas dari kekuasaan Inggris ini kemudian mendorong rakyat Prancis untuk meniru tindakan tersebut. Nah, itulah faktor umum dan faktor khusus munculnya revolusi Prancis. Kemudian bagaimanakah jalannya revolusi Prancis ini? Jadi revolusi Prancis ini berawal dari tanggal 5 Mei tahun 1789. Jadi ketika itu Lembaga Perwakilan Rakyat atau Etats Généraux ini sedang melaksanakan sidang di Versailles. Kemudian ternyata jalannya sidang tersebut diwarnai silang pendapat antara anggota dan gagal menghasilkan resolusi. Nah, pertentangan yang dimaksud di sini adalah sebagai berikut. Nah, kaum bangsawan dan kaum klerus atau agamawan ini mengusulkan agar setiap golongan hanya memiliki satu suara. Nah, sedangkan golongan rakyat ini menentang pendapat dengan alasan jumlah satu suara bagi golongan rakyat tidak adil dan tidak masuk akal. Sementara mayoritas rakyat Prancis itu adalah rakyat biasa. Nah, dalam hal ini terdapat tokoh penting, yaitu adalah Emmanuel Joseph Sieyès. Ia adalah perwakilan golongan rakyat yang memperjuangkan hak rakyat Prancis dan parlemen. Sebagai reaksi protes, maka golongan rakyat kemudian aktif melakukan propaganda, menyelenggarakan diskusi, serta menyebarkan berbagai pamflet yang mempromosikan kepentingan rakyat. Nah, pada tanggal 28 Mei tahun 1789, Emmanuel Joseph Sieyès kemudian mengumpulkan golongan rakyat dan membentuk komunes, yaitu Majelis Perwakilan Rendah. Nah, kemudian pada tanggal 17 Juni tahun 1789, Majelis Perwakilan Rendah berubah nama menjadi Majelis Nasional dengan tujuan yaitu membuat konstitusi baru untuk membatasi kekuasaan raja. Lalu, bagaimana respon Raja Louis ke-16 pada saat itu? Nah, ternyata Majelis Nasional ini menjadi sebuah ancaman serius terhadap kewibawaan raja. Oleh karena itu, ia memerintahkan menutup rapat akbar yang diselenggarakan oleh golongan rakyat pimpinan Sieyès ini. Nah, respon rakyat pada waktu itu adalah memindahkan rapat ke sebuah tempat yang disebut lapangan tenis. Nah, di lapangan tenis ini terjadi sebuah peristiwa yang dikenal dengan Sumpah Lapangan Tenis, yaitu pengucapan yang revolusioner yang menegaskan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian berbagai gerakan yang dilakukan oleh rakyat membuat Raja Louis ke-16 semakin terdesak dan akhirnya memerintahkan golongan bangsawan dan klerus bergabung dengan golongan rakyat pada Majelis Nasional. Nah, inilah awal dari runtuhnya monarki absolut Prancis. Nah, kemudian pada tanggal 9 Juli tahun 1789, keberhasilan tersebut membuat dukungan untuk Majelis Nasional terus mengalir. Majelis Nasional mengganti namanya menjadi Majelis Konstituante Nasional yang bertugas menyusun konstitusi. Kemudian isu kudeta militer mulai menyebar luas dan dominasi Majelis Konstituante semakin melemahkan kekuasaan raja. Militer mulai tersebar di berbagai wilayah di Versailles dan Paris. Sementara pertemuan Majelis Konstituante pada bulan Juli terus berlangsung tanpa henti. Respon pemerintah pada saat itu untuk membubarkan pertemuan tersebut
maka raja memerintahkan untuk mengirim pasukan militer. Pasukan tersebut disambut dengan perlawanan rakyat. Kemudian kekacauan, kerusuhan, dan penjaraan terjadi di mana-mana. Dan pada hari yang sama, rakyat menyerbu sebuah penjara yang bernama Penjara Bastil. Perlu diketahui bahwasanya Penjara Bastil ini merupakan simbol kekuasaan dan kesewenang-wenangan raja, karena banyak tahanan politik di tempat tersebut. Peristiwa penyerangan Penjara Bastil ini kelak diresmikan menjadi Hari Nasional Perancis. Penyerangan Penjara Bastil ini juga menandai runtuhnya monarki absolut Perancis. Kemudian setelah penyerangan Penjara Bastil, Majelis Konstituante Nasional memproklamasikan sebagai pemerintahan transisi. Gelombang revolusi kemudian menyebar ke seluruh Perancis seraya menyeru semboyan liberté yang artinya kebebasan, égalité yang artinya kesetaraan, dan fraternité yang artinya persaudaraan. Nah, pada tanggal 4 Agustus tahun 1789, Majelis Konstituante secara resmi membubarkan golongan-golongan dalam masyarakat dan menghentikan praktik feodalisme di Perancis. Majelis Konstituante Nasional juga menghapus kewenangan Gereja Katolik untuk menarik pajak, menarik hak khusus kaum klerus, dan menyita properti gereja. Kemudian pada tanggal 27 Agustus pada tahun 1789, Majelis Konstituante mengumumkan hak-hak asasi manusia dan rakyat sebagai dasar pemerintahan yang baru setelah berakhirnya monarki absolut Raja Louis ke-16. Nah, itulah sekilas materi mengenai revolusi Perancis. Nah, pada materi berikutnya nanti akan kita bahas mengenai kondisi Perancis pasca revolusi. Nah, bagaimana jalan ceritanya? Simak pada video berikutnya. Nah, sekian dari saya. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.